Introspeksi tergantung diri kita yang tahu. Tapi selama kita ada di tempat yang benar ya, ketika introspeksi itu maksudnya tinggal dalam hadirat Tuhan supaya introspeksi kita itu benar gitu. Suara Tuhan tuh bisa nyambung, connect dengan benar gitu kan. Bukan di tempat yang salah, yaitu dalam hadirat Tuhan. Makanya penting kan untuk kita ini, kalau bahasa saya, bahasa istilahnya adalah penting untuk kita tuh selalu ada di dalam hadirat Tuhan, bahkan tenggelam dalam hadiratnya gitu ya. Iya, betul. Yang saya tanyakan, Bu Ruth, banyak orang ngomong hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Tapi menurut Ibu Ruth Julia sendiri, menurut Ibu seperti apa sih hadirat Tuhan itu? Gini Pak, kalau dulu pemahaman saya masih kacau ya. Saya dulu mengartikan hadirat Tuhan itu kalau kita suasana yang mencengkram. Hah? Mencengkram? Bulu kuduk berdiri. Malam Jumat deh. Makanya kenapa banyak orang bilang begini, waduh aku kena nyanyian ini rasanya bulu kudukku berdiri, merinding-merinding, kerenyang-kerenyang gitu kan. Betul. Dulu aku juga berpikiran sempit seperti itu tentang hadirat Tuhan. Tapi ternyata setelah aku ngerti, enggak. Hadirat Tuhan, namanya kan Tuhan hadir. Iya, betul. Enggak Pak Gideon? Betul. Nah, kita bilang begini, Tuhan itu diberi nama Yesus, dikasih nama Immanuel. Artinya apa? Beserta kita. Tuhan bersama kita kan? Iya. Betul kan? Dia kan bukan sekedar nama, berarti itu status dan karakternya dia bersama kita. Ya. Terus Tuhan juga disebut Yehova Shammah. Ya. Tuhan Maha Hadir. Dengan kata lain, sebetulnya kalau Pak Gideon tanya yang dimaksudkan dengan kehadiran Tuhan apa? Ini pun Tuhan hadir. Iya. Karena Tuhan dengan kita. Jadi kehadiran Tuhan adalah kesadaran bahwa kita sadar bahwa ada Tuhan bersama kita. Yes, dimanapun itu. Iya. Nggak perlu nunggu musik baru hadirat Tuhan. Nggak perlu masuk dalam session nunggu hadirat Tuhan. Nggak perlu harus bahasa roh untuk mancing-mancing Tuhan. Karena Tuhan itu nggak perlu dipancing-pancing. Dia langkung kayaknya. Ayo, dia Immanuel bersama dengan kita. Lu sadar dia hadir. Jadi jangan batasi dong hadirat Tuhan itu hanya di tempat tertentu, dengan suasana tertentu, dengan dukungan alat-alat tertentu, dengan media tertentu, jangan dibatasi gitu ya. Setiap jadi yang hidup kita adalah hadirat Tuhan. Jadi harus berubah adalah pemahaman dan kesadaran kita. Setiap kita harus membangkitkan kesadaran kita bahwa ada Tuhan. Salah satu tanda kalau begitu kehadirat Tuhan adalah ada damai sejahtera ya di dalam hati kita ya. Kembali lagi ya Pak, damai sejahtera itu juga kadang-kadang sangat subjektif ya. Artinya? Contohnya? Contoh nih, orang bilang gini, gimana sih kita menentukan tuh jodoh dari Tuhan? Oh, lu ada damai sejahtera. Nah, kalau kita udah seneng ya damai sejahtera, Pak. Iya. Jadi sangat bahaya kalau kita pakai istilah damai sejahtera. Ada duit banyak, gue damai sejahtera. Nggak ada duit, nggak damai sejahtera. Jadi orang jadi rancu pengertian damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu suka kita artikan sama dengan sesuai pas sama keinginan kita yang bikin kita happy. Itu damai sejahtera. Betul. Jadi sebetulnya gini Pak. Tuhan itu salah satu tandanya gimana kalau gitu? Jadi gini, saya berpegang pada Ibrani 4. Itu bilang begini, marilah kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia. Itu salah satu ayatnya ya. Marilah kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia. Yang kedua, Alkitab bilang begini, barang siapa datang kepada Tuhan tidak dengan iman, maka mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Kan gitu ya? Berarti bukan soal tandanya, Pak. Jadi soal just believe. Oke?
Oke. percaya dan berani melangkah, ada Tuhan bersama lu. Sudah itu. Bukan soal tanda, karena kalau bicara tanda itu berarti kan ya kayak damai sejahtera atau tanda kerenyang-kerenyang atau apa. No, nggak perlu tanda, you just believe, percaya ada Tuhan. Berani datang kepada Dia. Karena tabir kan sudah tersobek. Jadi tidak ada penghalang kita menghampiri Tuhan. Gampang, anytime, anywhere. Iya. Tanpa perantara juga ya. Oh, kalau ada burut hadir tuh hadirat Tuhan kerasa banget. Nah, itu kan berarti pakai perantara. Itu. Kalau WL ini ngangkat, kalau WL itu pun. Emangnya Tuhan itu Aqua atau diangkat-angkat atau apa? Diangkat gitu. Terus jadi more mengalir. Tambah penuh. Apanya yang penuh gitu loh. Emangnya Tuhan cairan atau gimana harus penuh gitu loh. Simple aja lagi gitu loh. Kadang-kadang ya terus terang kali aliran karismatik kadang-kadang juga ya sorry to say ya kadang-kadang ada lebaynya juga sih. Iya. Itu juga terus nih. Iya. Oke, Novita Thompson, terima kasih Bu Ruth karena khotbah-khotbah Ibu Ruth ini mengubah paradigma saya tentang hati Bapa. Saya dulu juga suka berburuk sangka gitu sih sama Tuhan, tapi setelah dengar khotbahnya Ibu Ruth, hati dan pikiran serta keputus serta perasaan mungkin ya keputus sih. Ya, jadi banyak ya Anda mengkhotbahkan tentang hati seorang bapak karena Anda mengalami itu gitu ya di mula-mula gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu yang luar biasa. Satu pemahaman Bapak kita, Bapak yang baik. Nah, gini, semua terkaget-kaget dengan corona ini. Nggak ada yang menyangka. Kaget ini lah. Kayak benar-benar out of control gitu ya. Kayaknya mungkin juga kayaknya ini sebenarnya Tuhan itu kok nggak gitu loh. Ada banyak orang yang mulai tanya-tanya, termasuk sama saya, katanya Tuhan itu baik. Ya kita itu sebagai umat-umat pilihannya, ya dibocori dulu, ini loh nanti ada peristiwa besar kayak gini. Supaya kita nggak shock terkaget-kaget. Hari ini banyak pengusaha yang terkaget-kaget karena nggak pernah menyangka bahwa peristiwa ini ternyata berlanjut sampai hari ini kan semakin sukar gitu kan Bu Ruth. Jadi dia punya satu pandangan bahwa kan Bapak saya baik. Masa ya saya anaknya nggak dikasih tahu duluan atau apa supaya meskipun nggak semua dikasih tahu, yang penting saya siap. Dibocorin. Nah, dibocorin kayak gitu. Kalau menurut Ibu Ruth sendiri gimana nih Bu? Saya dibocorinnya gini, tahun 2019 bulan Oktober itu beberapa gereja dan persekutuan doa sudah sempat dengar khotbah saya. Tapi saya cuman masih tetap shock karena nggak nyangkanya bentuknya seperti corona. Waktu itu Tuhan kasih bocoran itu mengenai 1 Raja-Raja pasal 17 Pak Gideon tentang Elia. Elia diperintahkan masuk ke Sungai Kerit. Terjadi kekeringan. Tuhan itu ngomong dari bulan Oktober. Saya sudah nyampaikan di beberapa persekutuan doa. Saya tuh ngomong begini, Tuhan kasih ingat tahun 2020 kita suruh sembunyi di Sungai Kerit karena kelihatannya tahun 2020 akan ada masa kekeringan yang cukup panjang. Di beberapa gereja dan persekutuan doa ada sempat ngomong itu. Cuman saya mikir itu mungkin ilustrasi ya gitu ya, kekeringannya itu ilustrasi, nggak terpikir sampai seperti bentuknya corona begini. Itu dibocorinya 1 Raja-Raja 17 itu Pak Gideon. Tapi di tepi Sungai Kerit pun Tuhan itu pun masih memelihara umatnya kan, nabinya Elia kan. Iya, betul. Jadi makanya intinya waktu tahun 2019 itu Tuhan ingatkan, kamu harus banyak nempel sama aku. Karena akan terjadi kekeringan, tapi orang-orang yang nempel sama aku akan memelihara mereka, aku akan menjaga mereka. Makanya ya, awal corona kan banyak pendeta yang mengkhotbahkan Mazmur 91. Iya. Penyakit sampar tidak akan mengena aku. Kepada siapa penyakit sampar tidak akan kena? Orang-orang yang nempel dengan Tuhan, gitu kan. Ya pokoknya tugasnya kita
step by step ya nempel dulu lah. Ini yang berarti Anda pesankan untuk umat Tuhan hari-hari ini ya. Terus nempel, bahkan semakin nempel gitu ya. Iya, betul. Karena gini Pak Gideon, kemarin saya ada ngomong sama salah satu persekutuan doa, saya dapatnya gini, kamu cepetan nempel, karena kalau setelah ini selesai, karena waktu nempel ini Tuhan mau banyak ngomong, mau banyak cara, memberi kamu strategi apa yang harus kamu lakukan. Mungkin tiap orang strateginya akan berbeda. Ada strategi-strategi mengenai keuangan atau pekerjaan, ada strategi mengenai soal keluarga, apapun. Jadi makanya mumpung dalam tanda kita masih dipaksa untuk lockdown seperti ini, cepat manfaatin. Itu loh, bener-bener rest sama Tuhan. Tapi restnya itu bukan Netflix ya Pak, bukan main, bukan nonton film drama Korea. Restnya itu benar-benar banyak baca Alkitab, worship, baca Alkitab, nyembah, dengar khotbah, baca buku rohani. Pasti banyak yang tanya, tapi aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Percayalah ketika kita nempel, nanti dengan sendirinya susah dideskripsikan, tapi dengan sendirinya nanti somehow ada seperti sebuah insting atau whatever gitu loh Pak. Iya. Nah ini yang berikutnya saya jadi poin pertanyaan saya. Nempel terus, nanti di situ kita akan diberikan sebuah pewahyuan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu ya. Nah ini loh yang saya tanyakan, bagaimana kita tuh bisa tahu yakin itu suara Tuhan atau ya itu tadi ya, kerosok-keroson. Kita pikir itu suara Tuhan, padahal masih suara hati kita yang masih, kan repot ya kalau suara hati kita tuh masih bisa subjektif, masih bisa terpengaruh oleh perasaan kita yang lebih cenderung negatif misalnya. Sebetulnya kalau menurut saya gini Pak Gideon, kenapa bisa kecampur? Karena kita masih sering terbuka telinga kita dengan input-input dari berbagai sumber. Misalnya kita dengar PSBB atau internet dan sebagainya. Tapi Pak Gideon percaya nggak kalau aslinya kalau kita benar-benar sama Tuhan? Saya sampai kemarin ngajak anak rohani saya untuk komitmen, nggak browsing, nggak pegang, nggak WA, nggak handphonean. Itu yang saya lakukan. Nah, benar-benar blok semua broadcast message, entah itu isinya negatif, positif tentang corona, saya blok. Dan saya tidak berusaha cari tahu update terkini tentang corona seperti apa. Saya bilang ke jemaat, nggak apa-apa saya nggak update, nggak apa-apa saya nggak tahu soal corona, nggak apa-apa lah saya nggak update. Yang penting saya update terus tentang firman Tuhan. Saya bilang begitu. Bukan saya ketakutan. Rasa itu kita sedang memasukkan hal-hal negatif terus, sampah. Betul. Kalau input yang kita masukkan itu cuma firman melulu. Jadi yang dari luar ini tidak punya kesempatan. Itu mau tidak mau membuat kita lebih sensitif. Kita akan langsung tahu, tidak kecampuran dengan yang perasaan dari luar gitu, Pak. Setuju, ya. Setuju. So, Anda mesti pertimbangkan ya hari ini. Anda melihat, jumlahnya mati sekian banyak. Waduh, ternyata virusnya mutasi. Waduh, ini banyak perawat yang mati, banyak dokter yang mati. Kita makin takut loh. Itu sepositif apapun firman Tuhan itu malah akan jadi tenggelam oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kita kan ya. Iya, betul. Akhirnya suara yang didengar kecampur dengan suara jiwa. Nah, itu ya. Julio Steven setuju Pak katanya. Iya. Jadi maaf ya kalau Anda broadcast ke WA saya, nggak tak baca kalau itu soal corona. Iya, mesti disiplin ya Pak Gideon, mesti disiplin untuk benar-benar rest. Gitu sih Pak Gideon. Saya nggak mau cari berita di detikkompas.com tentang corona, enggak lah sudah. Iya, nggak perlu lah, nggak perlu. Ya, saya nggak update, nggak apa-apa. Oke. Bu Ruth, jadi yang tadi Anda pesankan kita terus nempel kepada Tuhan ya, terus nempel di dalam hadiratnya. Tuhan itu juga bisa memberikan pertolongan juga selain lewat manusia sekitar kita yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya ya. Tapi ada banyak orang mulai kesaksian juga Tuhan itu bisa menolong lewat malaikat-malaikat. Bu Ruth percaya nggak ada malaikat? Percaya. Karena Tuhan ada. Aku ngalamin. Kayak gimana tuh? Itu di Radio Batra Yuda. Gimana tuh? Jadi waktu ke Amerika aku saking asik jajan,
sampai uangku habis, itu harus balik ke airport. Tinggal uangku tinggal berapa dolar, cuman $5. Aku balik ke airport, jadi mepet-mepet gitu loh. Terus kemudian ketika sampai di airport, anakku minta makan. Aku baru sadar uangku tinggal sisa $5, Pak. Terus aku ngomong, Tuhan tolong. Akhirnya aku berusaha lihat lantai, berharap ada orang jatuhin duit atau gimana. Oke. Tiba-tiba aku didatengin seorang petugas dari British Airways. Terus dia intinya singkat cerita, dia mau beli tiket saya dan keluarga saya berempat, karena ada orang yang urgent membutuhkan untuk pulang lebih cepat. Dia akan ganti tiket saya akan diganti tiketnya pulangnya besoknya, dan malam itu akan dikasih hotel, plus per orang akan dikasih, kalau tidak salah $600. Oh, saya pikir, ini kok too good to be true, ini jangan-jangan gue dibohongin, ini gue di-prank ini sama orang. Di depan loket itu, di depan desk check-in itu, dia ngomong, gimana Bu, what is your decision? Let me think. Jadi aku tuh mikir gini, terus orang sebelahku ngomong, if you don't want, I will take it. Terus dia ngomong, ayo Bu, saya nggak bisa nunggu Ibu lama, dia bilang gitu. Terus saya bilang, sebentar, saya masih bingung, saya masih mesti tanya. Jadi aku berusaha telepon siapa. Tiba-tiba orang dari British Airways itu, Pak Gideon, tiba-tiba bisa ngomong Jawa, ngomong gini. Gimana? Wes jupu enai iki gak bohong, iki gak bojo. Aku kayak sampai gini. Terus aku langsung ngomong gini, you just speak Javanese. Aku bilang gitu. What is Javanese? Dia bilang gitu. Javanese, Indonesian, one of the Indonesian tribe, Javanese. I don't know Indonesia. You have said Jopo, and you have said Jopo. Yeah, aku bilang, you just said Japanese. You're lying. Aku bilang gitu. Kamu bohong. Dari situ, benar-benar dia enggak bohong. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara. Aku berbicara melalui malaikatku. Jadi malaikat ternyata bisa mendemonstrasikan kayak orang. Makanya itu yang dialamin Abraham toh, Pak. Abraham ketemu, didatengin tamu yang adalah malaikat Tuhan kan. Iya. Jadi betul Jelma jadi manusia. Jadi akhirnya aku dari situ aku dapat duit buat beli makan. Intinya itulah. Iya. So, kita percaya Tuhan tuh memang bisa hadirkan pertolongan lewat cara apapun gitu ya. Makanya jangan dibatasi sama pikiran kita yang kecil itulah. Iya. Guru, malam hari ini nggak kerasa udah semakin penontonnya makin banyak, menanjak semakin malam, tapi saya harus akhiri gitu karena betul, ada Bapak Supriyanto after this. Di session yang berikutnya gitu. Tapi yang paling penting pesan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini apa, Guru? Adalah gini, kalau Tuhan sudah memberikan peringatan dari tahun lalu masuk ke Sungai Kerit, berarti itu yang harus kita lakukan. Sungai Kerit artinya menyendiri dengan Tuhan. Jangan worry terus, karena dengan kekhawatiran kita juga nggak merubah keadaan. Tapi desak masuk dalam hadirat, desak masuk dengan intim dengan Tuhan, desak masuk dekat dengan Tuhan. Amin. Tenggelam dalam firman, tenggelam dalam penyembahan, tenggelam dalam semua yang tentang Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya percaya di tengah kita di Sungai Kerit akan ada Tuhan kirimkan burung gagak atau dengan cara apapun akan tolong kita, Pak. Itu pesan saya, teman-teman ya. Terima kasih Bu Ruth untuk malam hari ini, waktu yang memisahkan kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan ya. Amin. Sampai jumpa kembali. Salam buat suami dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bless you.